Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Ketua STSI Bandung beserta Ibu Pembantu Ketua 1. Yang saya hormati para ketua jurusan dan Kak Prodi. Yang saya hormati juga sekaligus saya banggakan Presiden BEM beserta para pengurusnya, Ketua UKM, HMJ, termasuk juga para mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama saya menyambut baik acara Ngaruat Jagat STSI Bandung tahun 2012. Dan ini tentunya merupakan salah satu refleksi untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan-kegiatan yang berlangsung baik kemahasiswaan maupun akademik. Apakah ada yang perlu ditingkatkan? Kalau memang perlu ditingkatkan, mari kita evaluasi bersama. Jadi intinya kegiatan ini adalah merupakan sebuah renungan untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang ada selama ini. Nah, berkait dengan hal itu, bahwa kegiatan yang pertama adalah merupakan sebuah diskusi yang temanya realitas STSI Bandung. Berbicara tentang realitas, tentu saja bahwa hal ini merupakan sesuatu yang mengada, yang tentu saja tidak akan bisa ditolak dengan cara apapun. Dan memang sesungguhnya realitas bukan untuk ditolak, tetapi justru untuk dimaknai. Barangkali sejauh mana kita bisa memaknai realitas yang ada saat ini sehingga menjadi satu pembelajaran ke depan. Saya berharap bahwa kegiatan ini tentu saja akan memberi dampak bagi kemajuan kita bersama. Tahun depan 2013 akan sangat rugi kalau kondisinya tidak lebih baik daripada hari ini. Dan apabila kita sudah bisa membangun secara bersama-sama akan cita-cita bersama bahwa STSI Bandung harus maju. Dan itu tidak bisa, komitmen itu tidak bisa dibangun oleh staf pimpinan, tetapi seluruh unit kerja harus punya moto seperti itu, termasuk juga di dalamnya para mahasiswa. Oleh sebab itu, saya tidak panjang lebar memberikan sambutan ini. Saya hanya mengajak kepada seluruh sivitas STSI Bandung untuk bersama-sama meningkatkan baik berkait dengan akademik maupun kegiatan-kegiatan mahasiswa dan juga berkait dengan program-program yang dilaksanakan oleh lembaga. Mudah-mudahan cita-cita kita bersama untuk memperoleh satu kemajuan bisa berhasil. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Pembantu Ketua 3 yang telah memberikan sambutannya, juga doanya untuk kita semua. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung kepada acara inti yang pertama, yaitu diskusi terbuka mengenai realitas kampus kita STSI Bandung yang akan dipimpin oleh Regi Lekan. Kepada yang terhormat Regi Lekan untuk memimpin acara diskusi terbuka ini, saya persilakan. Terima kasih untuk Yayat. Ya, kita akan lebih interaktif ya dalam diskusi ini. Jadi karena diskusi interaktif atau talk show, jadi saya harap kita semua bisa berbicara sama-sama. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengundang, ada yang ditetapkan oleh panitia di Daulat untuk
juga berbicara membaca realitas ini, yakni Ibu Profesor Dr. Endang Caturwati. Saya undang untuk hadir ke depan kita. Silakan dulu. Iya, yang kedua juga dari perwakilan mahasiswa, saya undang ke depan Saudara Romi Jaya Saputra. Ya, selamat datang. Silakan dulu. Baik, masih ada dua lagi yang kami harapkan bisa hadir pada saat ini, namun ada satu kendala. Jadi yang pertama dari alumni STSI Bandung dan yang kedua dari Dewan Penyantun. Namun rupanya ada beberapa kendala. Namun saya lihat juga di sini banyak alumni yang hadir. Apakah ada yang bersedia untuk duduk di depan untuk juga mengutarakan realitas STSI Bandung sebagai refleksi tahun 2012 yang lalu dan akan menghadapi tahun 2013? Bila ada, kami persilakan untuk duduk di depan. Ada dari alumni? Ayo silakan. Kalaupun tidak, ya ini kesalahan panitia guys. Atas nama panitia kami mohon maaf jika tidak ada. Oh ada Pepep, silakan. Tepuk tangan untuk Pepep. Terima kasih. Maaf pakai sendal Pak. Iya. Kan jauh sekali di sini aja. Nah. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang. Kami berharap juga ada dari Dewan Penyantun, namun tidak sanggup kami hadirkan untuk saat ini. Ya, kami juga berharap mungkin ada feedback dari orang di luar STSI Bandung atau yang selama ini berada di sekitar STSI Bandung, namun bukan termasuk dalam personal atau kelembagaan di dalamnya. Baik, kita akan memulai diskusi interaktif ini. Sebelumnya saya akan memberikan sebuah pengantar mengenai refleksi di tahun 2012 ini yang dilakukan di Gedung Patanjala ini, dan ada satu buku yang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian pegang. Ini merupakan suatu bahan acuan saja, karena saat kita berbicara tentang refleksi maka harus ada reflektornya ya. Jadi ada satu yang bisa dijadikan cermin atau satu yang bisa dijadikan acuan untuk itu. Maka tidak lain karena ini adalah sekolah, maka kita berbicara tentang sistem pendidikan nasional. Namun tentu kita tidak berbicara itu, tapi realitas apa, dan ini hanya sekedar cermin saja. Karena ada satu panduan yang kuat sekali yang sebagai alasan dasar bagaimana sekolah ini juga berdiri di sana. Baik, tidak berlama-lama, kita akan langsung ke narasumber kita pada siang hari ini. Namun sebelum narasumber ini berbicara, kita akan melihat beberapa tayangan slide yang akan diperlihatkan yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan dari seni rupa maupun dari prodi film yang telah mengupayakan untuk melihat realita dalam bingkai foto. Ya, kita lihat ada ruangan di sana, ada foto berdiri tegak. Ya, satu koridor ya. Ya, mahasiswa dan kesibukannya atau disibukkan sendiri gitu. Perpustakaan. Ya, ada lubang angin yang cukup besar. Suasana kelas. Ya. Nah, ini juga suasana kelas yang dibedakan dengan kelas yang sebelumnya mungkin ya. Oke, kegiatan belajar mengajar. Wah, Excel kunci. Ya, antisipatif. Ya, para pekerja nih. Aduh.
Ya sudah. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk rekan-rekan panitia yang sudah mengupayakan slide foto ini. Baik, tidak berlama-lama saya undang pertama untuk Ibu Endang Caturwati untuk berbicara tentang realitas STSI Bandung ya. Seperti tadi di slide juga sudah disampaikan, di tayangan itu bukan hanya secara fisik tapi juga organik ada di sana. Baik, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama saya ya di sini karena diundang ya, diundang dan baru tahu tadi bicaranya apa. Kawan-kawan bahwa saya di sini harus menjadi pembicara dan apa yang dibicarakan tadi ya. Ya. Yang terhormat para ketua jurusan, ketua prodi, kemudian para pembantu ketua, jadi dua karena setiap hari ketemu nih ya. Kemudian juga Presiden BEM ada di sini, para ketua UKM, HMG dan para mahasiswa, walaupun ini cuma sedikit yang saya cintai dan saya banggakan ya. Pada hari ini saya sangat senang bisa bertemu bertatap muka karena hari-hari penuh dengan kesibukan yang kami sendiri sebetulnya ingin berbagi kesibukan tersebut tidak henti-hentinya. Betul, selama kurang lebih belum 8 bulan ya kami dari jajaran ya, para pemimpin baru untuk mengelola STSI Bandung yang kita cintai ini ternyata banyak sekali PR. Kemarin juga sudah disampaikan pada saat temu para ketua UKM, BEM dan HMJ ya, bahwa banyak sekali termasuk yang tadi kami sebetulnya ada di dua persimpangan jalan. Tahun 2012 melanjutkan program-program yang telah direncanakan oleh para pemimpin yang lama. Itu harus diselesaikan karena kalau tidak, Inspektorat Jenderal memeriksa sampai di manakah pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan program 2012 ini. Walaupun sebetulnya itu usulan yang lama. Tetapi ada hal-hal yang lain, kurang itu, kurang ini kami yang diperiksa. Oleh karena itu, kami sarankan juga kepada seluruh jajaran unit di sini, berbuatlah sesuai dengan peraturan. Karena kalau tidak sesuai dengan peraturan, ya sekarang era pengawasan yang super ketat. Semuanya dikaitkan dengan akhirnya BTK, salah-salahnya KPK, salah-salahnya penjara. Nah, jadi hal tersebut kami juga berkomitmen kita harus berjalan lurus sesuai dengan jalur. Dan semua ini pun harus bekerja sama tentunya dengan para mahasiswa yang kami cintai ini. Ya. Sering titip menegur, coba tolong tempat kampus yang sesuai dengan kampus. Tentunya hal-hal yang tidak selayaknya harus dibenahi. Oleh karena itu nanti kalau ada misalnya kita membenahi beberapa bangunan kantin dengan selayaknya, kemudian bangunan-bangunan yang dihuni tidak sesuai dengan apa yang dikatakan kampus sehat, kampus tentram, kampus nyaman, ya tolong semuanya dimengerti. Karena ini demi apa yang telah dicanangkan oleh DITI, kita sebagai perguruan tinggi seni yang mengemban estetika, etika, dan lain-lain yang berkaitan dengan seni, etika, nilai-nilai seni dan budaya. Nah, apa yang dicanangkan tadi itu sudah jauh-jauh kita programkan siang dan malam. Ini para PK itu tak henti. Sampai malam pun nanti masih bekerja karena banyak sekali laporan-laporan yang harus disampaikan pada akhir bulan ini dan juga program-program yang akan kita laksanakan tahun depan. PK2 sekarang sedang rapat anggaran
Mudah-mudahan tadi seperti tadi perbaikan WC yang saya sendiri sudah berkali-kali, masih kita tidak layak ya. Mudah-mudahan semua di ACC kita mengajukan perbaikan yang rusak. Kemudian WC nomor 1, karena toilet itu cermin ya, cermin kepribadian siapa penghuninya. Penghuninya udah rilis nukalah setki, tapi WC-nya ampun jadi seperti tadi. Kemudian yang rusak-rusak itu pun kita sudah rencanakan. Bahkan bukan hanya itu, kita lebih jauh lagi sedang merencanakan bolak-balik pendekatan dengan Bapeda, dengan gubernur, para PK dan semua di sini untuk ya pengembangan kampus 2 itu. Itu kita tidak henti-hentinya terus-terusan pendekatan, karena kadang-kadang sekarang kita di ACC oleh gubernur yang kemarin, tahu-tahunya nanti gubernurnya bukan yang itu. Nah ini juga permasalahan lagi. Kita sudah dapat tanah, ya sertifikatnya sedang dicari sampai berapa bulan, pas diajukan ke gubernur, tahu-tahunya hampir kemarin 60% sudah dijual ke investor. Nah ini permasalahan yang sangat rumit, tapi mudah-mudahan atas kerjasama semua pihak, saya kira semua ya, mahasiswa pun ikut membantu untuk mewujudkan kampus kita dengan suasana yang memang enak ya, sebagai kancah untuk proses belajar mengajar, aktivitas kegiatan dan sebagainya. Seperti ini, di sini kan gedung serbaguna, bisa untuk pertunjukan, olahraga, apalagi olah seni, aktivitas dan lain-lain. Sebetulnya yogannya kita juga mempunyai tempat olahraga di mana-mana pun seperti itu ya. Kita juga ingin nanti ada aktivitas olahraga. Abang kada seni, senang nggak bisa voli, diraku, nggak bisa basket, diraku gitu. Kita kalau memang memungkinkan, sebetulnya dengan lahan yang cukup luas, banyak sekali yang sudah kita konsep yang nantinya pun harus dipresentasikan di depan para pejabat di perencanaan Bapeda, termasuk laboratorium yang baik itu seperti apa, kemudian galeri, aduh banyak sekali, galeri, studio alam, kebun bambu karena ada prodi bambu, dan juga fasilitas yang lainnya. Apakah gedung pertunjukan kita yang hanya satu-satunya perebut dengan masyarakat sudah representatif? Itu pun juga ya memang harus dikembangkan. Gedung pertunjukan yang representatif yang seperti apa? Ini pun dari pihak pemerintah tidak hanya sekedar wacana, kumaha gambarnya, kumaha sketsa ya. Bagaimana ini pun kerjasama dengan seni rupa, bagaimana sih menggambar yang benar, karena kalau digambarkan kita ngengken itu juga dananya ternyata gedenya luar biasa ya. Jadi saya mohon juga kepada teman-teman mahasiswa, saya menganggap kalau sedang diskusi ini teman ya, teman, tapi kadang-kadang juga harus juga menjadi anak-anak kami ya, karena kami harus mendidik mendorong menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi ya teman, ya anak, ya apalagi ya adik, nondik, kamu mantongnya. Jadi itu ya adik, ya teman, ya anak, ya, kita sama-sama sharing. Jadi saya ingin kalau ada apa-apa, kamu sudah dulu ke UN, ke Pak Heri, Pak Dindin, diskusikan, Pak Ucu, semuanya ya, ke Ketua Prodi, Bu, itu kok rusak, ya tolong lapor ke Pak Dasiran. Pak Dasiran mungkin nggak ada uang, nah mohon juga mengerti, oh ternyata uang itu tidak sembarangan untuk mengeluarkan, laporannya harus jelas. Dan begini, kita itu saya sudah berkali-kali, perguruan tinggi yang paling murah sedunia SPP-nya 500.000 ya, ada yang lebih. Nah, paling murah di antara perguruan tinggi seni pun kita paling murah. Nah, padahal yang harus kita perbaiki tadi banyak sekali. Nah, ini harus seimbang dengan pemasukan PNBP ya,
Itu nanti tolong kalau ada yang salah. Jadi kami itu harus menghimpun dana dari masyarakat. Di antaranya kita punya gedung hanya satu-satunya, ini Parbud. Nah, dari situ sebagian. Kita punya pasca sarjana. Nah, pasca sarjana bisa menyumbang karena SPP-nya sebanyak 4,5 juta dari situ. Nah ini, jadi tolong bahwa mengapa Unpad bisa, Ibu? Mengapa ITB bisa? Ya iyalah, bukan iya dong ya. Karena mereka sudah BLU, Badan Layanan Umum, boleh menggali dana dari mahasiswa itu. Uang kuliah berapa kemarin? 5 juta? Ya, 5 juta. Masuk jadi 11 juta. 11 juta untuk S2. Ya, 11 juta. Kita S2-nya masih 4,5 juta. Belum dari Unpad itu macam-macam. Ada yang eksekutif ya. Ada yang sekali masuk anak pejabat 20 juta, 30 juta, 125 juta. Nah ini dibandingkan dengan kita yang 500.000. Nah jadi tolong nanti seandainya ini kan peraturan dari Dikti juga bahwa gedung rektorat kita dibangun agar gedung yang lama bisa dimanfaatkan juga untuk proses belajar mengajar atau prodi-prodi yang lain. Tentu harus menghadap ke sana kan. Itu banyak kios-kios. Nah sedangkan kios-kios tersebut juga sampai saat ini masih dipakai untuk adik-adik, kawan-kawan, mahasiswa akan di situ. Tapi bagaimana caranya? Mereka pun harus juga pindah, kemudian bergeser ke sebelah sana atau bagaimana? Karena kalau diperiksa oleh Dikti, majarkan cina iya ayana tos dipimpin ku istri, ibu-ibu masih kan yang menikah wae. Nah, jadi kita juga ingin membenahi. Kita melihat yang kemarin mana sih yang harus dibenahi. Nah, kita sama-sama, Bu. Saya kira kantin nggak di sini, mangga. Kami semua dengan terbuka kalau memang ada sharing dari para mahasiswa semuanya. Bu kira-kira untuk kantor organi mahasiswa jangan mojok di sana. Kita sama-sama nih di tengah dengan tampilan yang agak eksklusif supaya semuanya tidak ada yang bergoler-goler ria. Ya mudah-mudahan tidak ada bergoler ria. Kalau di tengah-tengah terus dari kaca kelihatan, aduh yang duduk ada Karalasep dan Riz membawa semangat ya. Tapi kalau sudah di pojok, kemudian katanya mudah-mudahan enggak ya, Ibu ada yang tidur di situ, kemudian ya aktivitasnya akhirnya tidak tahu lembur. Ya mudah-mudahan lemburnya kegiatan yang baik. Saya selalu positif thinking, itu mungkin lembur yang baik. Tidak apa-apa. Tapi marilah kita benahi di mana ini ruangan kita sakirna. Tapi nanti akan dibenahi tentu seperti kantin tersebut. Apakah enak nggak kantin ada di situ? Kalau memang nanti gedung Dewi Asri ini akan kita jadikan gedung Dewi Asri yang aman. Jadi gedung pertunjukan kita kan ada Dewi Asri, ada Sunan Ambu, kemudian Patan Jala, Munding Laya. Nanti setelah menjadi pendopo, apakah pendopo Munding Laya? Nah itu nanti bagaimana baiknya. Yang penting semuanya untuk aktivitas kita semua, untuk proses belajar mengajar pada mahasiswa. Nah kemarin-kemarin pun ada yang mengatakan, Bu gimana ini kok Sunan Ambu banyak disewakan. Saya mengusulkan nomor 1 adalah untuk kegiatan mahasiswa, proses belajar mengajar, aktivitas dan sebagainya. Kedua, karena kita pun harus juga berbagi dengan masyarakat, karena kita dana untuk STS ini kan dibiayai juga oleh masyarakat. Kedua, baru kita pun memberikan fasilitas kepada kegiatan-kegiatan yang kira-kiranya memang betul-betul harus kita dukung. Seperti kemarin ada festival Tembang ya, Pasangan Tembang. Sebentar lagi ada festival Jaipongan. Karena itu sangat keterkaitan dengan ya proses belajar mengajar di kita. Kita Tembang diajarkan, Jaipongan diajarkan, dan juga Prestis sebagai lembaga. Apabila kita bisa merangkul kegiatan-kegiatan yang positif yang berkembang di masyarakat. Oh ini STS ITE,
gaul STS itu tersombong gini ke masyarakat. Nah, apalagi saya dengar juga banyak teman-teman kita mahasiswa yang ikut pasang diri dan dapat ya, dapat yang kemarin sinden ya, kemudian yang tembang, dan mudah-mudahan nanti pun yang jadi pengamat. Sekali lagi nanti boleh diskusi ya. Saya tadi appreciate ya dengan yang ditayangkan, dan itu sudah ada dalam program kami. Untuk tahun depan betul-betul kami akan merenovasi yang rusak dan membersihkan toilet dan beberapa hal yang memang harus dirapikan menjadi kampus yang asri, yang betah, yang nyaman. Ya, saya kira gitu ya, karena nanti masih banyak ada yang bicara. Iya, bergantian ya. Bergantian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Bu Endang bahwa ada realitas fisik di situ ya, dan memang harus dibenahi seperti janji Bu Endang tadi gitu ya. Baik, nah tapi tadi juga ada realitas organik ya, ini nanti mungkin belum manusianya. Ya, bagaimana kelas bisa kosong seperti itu, di lain tempat bisa penuh seperti itu, tapi itu nanti ya, sekarang sudah ganti gilir gitu ya. Oke, nanti kita bicarakan juga. Silakan untuk perwakilan mahasiswa, Romi dulu ya. Oke. Terima kasih. Kemarin saya sempat membahas beberapa permasalahan ataupun realitas yang ada di STS Bandung bersama UKM HMJ. Namun hanya beberapa, mungkin karena posisi hari libur atau ada beberapa permasalahan. Yang pertama mengenai bangunan tadi ya, kemudian administrasi, dan terakhir mengenai kurikulum ataupun pengajaran dari pembentukan karakter mahasiswa gitu. Dari awal saya masuk 2009 sampai hari ini, mohon maaf, pembangunan tidak pernah selesai. Pasti ketika beres ini ada pembangunan lagi, dan sekarang yang puncaknya pembangunan untuk rektorat sendiri. Nah, ketika terjadi pembangunan untuk gedung, dilihat dari sisi pembangunan karakter mahasiswa, kok lebih meningkatkan pembangunan gedung terus, sehingga salah satu contoh konkret ketika di luar, kita STSI Bandung hanya dikenal sebagai masih tetap ASTI karena mungkin pada saat ASTI dulu ada beberapa yang bisa memberi kepada masyarakat di sekitar STSI Bandung ataupun di luar. Jadi mereka mengenal bahwa STSI Bandung itu masih tetap ASTI. Nah, itu apakah terjadi seperti itu? Apakah emang kita tidak memberikan kontribusi keluar, ataupun dari luar tidak mengetahui keberadaan kita sudah menjadi STSI Bandung, dan kemudian nanti kita akan menjadi institut. Itu antara pembangunan karakter dan pembangunan gedung, sehingga mengakibatkan kita dikatakan maju di luar itu seperti apa? Nah, yang saya lihat ketika perkuliahan, ada beberapa dosen, maksudnya ini terjadi di Karawitan di saya, ada beberapa dosen yang setiap tahunnya, tahun angkatan saya mengajarkan A misalnya, tahun ajaran berikutnya A juga, berikutnya A juga. Apakah tidak ada sesuatu yang baru gitu ketika pengajaran tersebut diberikan kepada mahasiswa yang beda
beda masa, beda jenjang. Karena kan setiap jenjang itu pasti punya, ya bisa disebutkan secara garis besarnya kebudayaan sendiri gitu. Maksudnya mereka memiliki sifat angkatan 2009 kebanyakan seperti ini, angkatan 2010 seperti ini. Pasti setiap angkatan itu berbeda gitu. Nah, bagaimana ketika menyikapi kurikulum demikian ke angkatan 2009 kok nggak berlanjut ataupun nggak ada kemajuan? Nah, kemudian diajarkan lagi di angkatan 2010 misalnya, tanpa melihat kondisi anak-anak seperti apa. Nah, itu akhirnya terjadi monoton. Dan tidak ada perkembangan. Aduh, maaf saya kalau berbicara di depan. Terus yang terjadi seperti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kelembagaan seperti Sunan Ambu, Festival Sunan Ambu, Disnatalis. Itu kan kalau saya tahu Disnatalis kan itu untuk kita semua mahasiswa itu terlibat. Nah, yang terjadi ini baru kemarin bahwa Disnatalis di luar juga membuat panggung, wah sebesar apa, tapi tidak ada yang menonton gitu. Hal-hal kecil semacam itu apakah sudah diperhitungkan? Ada perencanaan seperti halnya sekarang terjadi pembangunan yang kantin sudah pindah 2 kali gitu. Apakah memang tidak ada perencanaan sebelumnya? Kemudian ya pada dasarnya ya realitas mahasiswa di STSI Bandung seperti ini. Kita ketika ada yang mungkin salah satunya kita kurangnya komunikasi, kurangnya hubungan sosial antara organisasi mahasiswa dan pihak kelembagaan. Pada dasarnya ketika saya menduduki di keorganisasian itu melihat mahasiswa kebanyakan yang apatis, tidak mempedulikan dirinya sendiri seperti itu, tidak mempedulikan pengajarannya kok seperti ini, apakah ini meningkatkan daya intelektualitas untuk dirinya sendiri atau itu hanya ikut untuk mencari nilai gitu, hanya untuk lulus dan mempunyai gelar. Lalu kalau misalnya STSI Bandung hanya terus monoton seperti itu, yang masuk untuk mencari gelar, nasib kesenian di kita akan seperti apa? Mungkin terlalu banyak pertanyaan, mohon maaf. Dan terima kasih. Oke, menarik sekali. Tepuk tangan. Iya, ini masih menarik ya, bahkan supir angkot taunya ASTI gitu ya. Apalagi nanti ISBI ya, sekolah baru ya gitu. Oke, kita akan dengar juga dari alumni ya. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Bagaimanapun ada realitas yang dibaca gitu ya. Tapi tentu kami berharap pembacaannya adalah dalam kapasitas sebagai alumni. Tentu sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang berupaya mendidik seniman secara profesional, karena ini adalah sekolah seni, berarti otomatis secara profesional juga mengarahkan anak didiknya gitu kan. Nah, realitas yang dibaca tentu juga realitas pribadi seorang Pepep gitu ya, alumni STSI Bandung gitu kan. Nah, bagaimana dia berperan, bagaimana dan sebagainya. Apakah STSI Bandung yang sekarang juga mendukung yang hal semacam itu? Ya, silakan kita akan dengar dari salah satu alumni STSI Bandung. Sebelumnya tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semua, kepada ketua, ibu dan jajaran Pak ini dan semua jajaran beserta jurusan.
karena saya datang ke sini itu atas undangan informal tadinya di Facebook karena ada persoalan yang hangat menjadi wacana penting dalam suatu forum Buah Batu 212 yang kaitannya dengan STSI Bandung. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Saya masuk ke STSI itu tahun 2002, lulus 2007. Tapi sampai sekarang saya terus terang masih di STSI nongkrong. Dan saya tahu siang dan malam STSI. Dan dari sekian persoalan yang ada 4 persoalan paling tidak yang ingin saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan lembaga, kedua dengan mahasiswa, ketiga dengan pengelolaan, dan empat dengan alumni itu sendiri. Edward Hubert, kalau nggak salah, dalam sebuah quote-nya dia menyatakan, jika teman-teman atau kita ingin menghindari kritik, maka kita tidak usah berbuat apa-apa. Kita tidak usah berbicara apa-apa, dan kita tidak usah menjadi apa-apa. Maka kritik tidak akan ada kepada itu, karena kita adalah nothing, karena kita bukan siapa-siapa. Nah, dalam konteks STSI, kita adalah sebuah lembaga yang di dalamnya ada mahasiswa. Artinya kita eksis dan kita pasti mendapatkan kritik. Nah, dari kritik itu, saya ingin menyampaikan 4 hal, yang salah satunya dengan saya tergelitik dengan foto-foto tadi. Tentu teman-teman yang suka nongkrong di sini tahu betul foto tadi, dan itu yang ngambilnya baru-baru ini ya. Saya Belum 1 jam. Belum 1 jam. Saya kalau dalam iklan itu, wow, gitu ya. Shock lihat gambar itu. Tapi shock bukan berarti karena ini mencengangkan. Itu belum ada apa-apanya. Kalau kita semua tahu, dan saya sudah dibenci oleh teman-teman saya karena kritik saya terhadap teman-teman saya sendiri. Saya mengatakan quote tentang kritik tadi karena saya di sini ingin mengkritik saya pribadi sebagai alumni. Kemudian saya pribadi sebagai bagian dari organisasi yang dalam ADRT, teman-teman tentu semua tahu bahwa beberapa UKM dan AMJ memiliki ketentuan perundang-undangan dalam organisasi, yaitu keanggotaannya seumur hidup, dan termasuk KMT ya, dan beberapa UKM dan yang lain, dan termasuk saya adalah salah satu anggotanya. Meskipun di Himaka saya sudah bukan lagi anggota. Nah, karena itu saya melakukan kritik, dan kritik itu pun terjadi pada diri saya. Ini kaitannya dengan hal kemarin juga. Jika teman-teman atau para hadirin lihat foto tadi, saya mau mengatakan bahwa itu belum ada apa-apanya. Di kampus kita, kalau kita sengaja rajin cek semua tong sampah yang ada, itu kita bisa menemukan botol vodka, kita bisa menemukan botol-botol minuman keras. Sekali lagi saya menyampaikan ini bukan dalam rangka saya menyerang salah satu kelompok atau teman-teman saya sendiri juga minum minuman keras, dan saya kritik. Paling tidak saya telah melakukan itu, dan nantinya saya ingin melakukan kritik ini tembus kepada lembaga, untuk serang saja. Jika hal itu kemudian saya lihat, dan kita semua tahu sendiri lah, mahasiswa melakukan kritik terhadap lembaga, dan saya mendukung itu. Karena kritik itu adalah sarapan pagi yang baik sekali untuk kemajuan, adalah kritik. Orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang mendapatkan kritik langsung pada mukanya. Jika saya melakukan kekurangan, kemudian kritik itu datang ke muka saya harus bersyukur, sangat syukur sekali. Kenapa? Karena kritik itu datang langsung kepada diri saya, dan saya bisa melakukan introspeksi diri. Berbeda dengan kritik itu disampaikan pada orang lain dan tidak sampai, itu hanya akan menjadi rumor di luar. Kemudian orang yang dikritik terus menjadi negatif, dan kemudian mereka yang dikritik tidak memiliki hak untuk menjawab kritiknya tersebut. Nah, apa yang saya lakukan ini pun dengan semangat itu, tanpa bermaksud untuk menyerang kelompok dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jajaran dari kampus pun tahu. Oke lah, kita wacananya adalah seni, bahwa kita manusia yang bebas. Bebas dalam konteks apa ya? Kita semua berbicara masalah itu. Kita mau sampai mana wacana itu kita perdebatkan. Tidak ada satupun legalisasi, tidak ada satupun legalitas yang memberikan legitimasi untuk masuknya minuman keras dan narkotika di kampus. Saya perlu sampaikan lagi, saya dibenci oleh teman saya sendiri karena kritik ini. Tapi saya punya tanggung jawab untuk melakukan itu. Itu pertama. Kemudian itu kritik terhadap apa yang terjadi di realitas kampus ini sendiri. Bahkan kalau teman-teman yang 1 jam yang lalu itu mengambil gambar-gambar tentang hanya sebagian fisik,
saya ikut pertunjukan apapun di STSI, saya masuk, saya apresiasi, tapi saya pun mengambil gambar. Tapi saya tidak hanya mengambil gambar pertunjukan, tapi yang terjadi di sana pun saya potret dan saya bertanggung jawab. Jika saya mengatakan bahwa di sini ada alkohol, di sini ada narkotika, saya bisa bertanggung jawab itu. Itu kritik saya terhadap kita mahasiswa. Jangan lupa bahwa 25 rupiah pun yang ada di sini itu semua uang rakyat. Kita tidak usah naik berbicara masalah korupsi terhadap orang-orang yang ada di luar kita. Kita memakan uang rakyat, jangan lupa itu. 1 kilobyte yang kita gunakan dalam kita menggunakan internet di STSI Bandung ini, itu adalah pajak dari rakyat. 1 kilobyte saja, yang kalau kita hargakan konversi kepada rupiah itu hanya 0,50 rupiah saja. Itu uang rakyat. Apalagi jika kita berbicara masalah tempat. Saya pun masuk STSI itu tahun 2002, mulai semester 2 itu saya udah tidur di kampus dari dulu. Karena memang salah satu lingkungan di STSI adalah proses. Di akhir saya perkuliahan, saya merasa bahwa ternyata selama ini saya menggunakan uang rakyat, dan jika saya hanya membiarkan kondisi ini terus terjadi, sama saja dengan saya selama ini berbicara masalah korupsi kepada orang lain, tapi ternyata semua itu adalah nihil karena saya tidak melakukan itu terhadap lingkungan paling dekat saya sendiri. Itu pertama kritik saya terhadap diri saya sendiri, teman-teman mahasiswa dan lain-lainnya yang ada kaitannya dengan kehidupan di kampus STSI. Itu pertama. Kemudian saya memberi semangat kepada teman-teman UKM dan HMJ, dan itu tidak hanya parley. Maksud parley di sini adalah berbicara. Saya bersama kawan Ulung, Semi, Ucok, dan lain-lain terus membicarakan masalah bagaimana tentang kampus ini agar kampus ini bisa terus kita support. Akhirnya kita sepakat, kita kenapa tidak untuk mengajukan kepada teman-teman di kampus kita untuk membaca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 kalau tidak salah. Itu tentang sistem informasi keterbukaan, yang mana setiap anggaran yang kita gunakan, jika diminta oleh siapapun untuk dijabarkan rinciannya, kita wajib bahkan harus memberikan itu, karena kita menggunakan APBN itu yang namanya disebut uang rakyat tadi. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya ingin mengingatkan bahwa sejarah rupanya kalau kita perhatikan itu akan menuju kepada perbaikan. Saya positif akan hal itu dan saya melihat optimis untuk hal itu. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah ke depan lembaga-lembaga kita itu akan semakin terbuka dan dapat diakses. Nah, saya menginisiasi kalau teman-teman benar-benar kritis, kenapa tidak UKM HMJ yang setiap tahunnya mendapatkan uang puluhan juta, itu karena ada Undang-Undang 12 Nomor tahun 2002 itu teman-teman kenapa tidak membuka semua uang yang diberikan oleh lembaga itu di bloknya masing-masing. Atau STSI kan sudah punya web, dan kita tinggal lanjutin aja. Seperti halnya saya lihat Daun Jati. Daun Jati itu telah melaksanakan itu. daunjati.sti.bdg.ac.id. Kenapa UKM yang lain tidak? Jika teman-teman ingin real untuk membawa perubahan dalam kampus kita ini. Karena dengan demikian, artinya teman-teman membuka ruang sebesar-besarnya untuk orang siapapun bisa melihat anggaran dana. Setelah itu dilakukan, itu adalah legitimasi bagi teman-teman untuk bisa menanyakan lagi hal-hal yang ingin teman-teman kritisi. Jika terjadi misal jadi diduga ada penyimpangan. Saya lihat Pak Endang dan jajaran itu masih 6 bulan gitu. 6 bulan membuat pemerintah. Saya pikir kita masih punya waktu banyak untuk melakukan pembenahan untuk STSI Bandung ke depan yang akan menjadi ISBI lebih baik. Itu poin yang kedua. Poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan ini adalah terkait dengan advokasi mahasiswa. Ini saya ingin share sekedar pengalaman saja tentang advokasi mahasiswa, karena yang saya tahu di STSI pun ada. Dan kebetulan Prof. Endang ini salah satu saksi hidup tentang bagaimana advokasi mahasiswa itu tidak jalan. Ketika saya kuliah di Unpad,
saya mendapatkan suatu persoalan, dan persoalan itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan dalam tanda petik sidang atau diskusi antara mahasiswa dengan lembaga, itu bisa selesai. Tapi karena advokasi mahasiswa tidak jalan, akhirnya saya opt dari Unpad karena persoalan itu ya Bu. Nah, maksud saya hubungannya itu dengan STSI 2005 itu adalah pertama kalinya saya diberikan kesempatan oleh teman-teman teater angkatan 2004 pada waktu itu untuk menjadi pembicara di salah satu seminar tentang pendidikan di kampus ini. Saya melakukan observasi terhadap data 10 tahun di STSI, yang mana ternyata kalau tidak salah 75% mahasiswa yang masuk STSI dan itu hilang ketika dilaksanakan wisuda. Artinya jika ada 100 mahasiswa yang masuk ke STSI, itu sisanya nanti di akhir itu tinggal 25. Nah, dulu itu saya jadikan kajian, ini tahun 2005, kenapa itu bisa terjadi. Dan salah satu persoalannya adalah karena mahasiswa itu punya masalah, tapi dia tidak bisa memecahkan masalah itu. Nah, saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa disitulah fungsi daripada advokasi mahasiswa. Advokasi mahasiswa itu bukan pembela dalam arti untuk menuju persidangan dan kita menanyakan siapa yang salah, bukan, tapi untuk memediasi. Saya rasa persoalan itu sampai sekarang masih ada di STSI, di mana mahasiswa pada awalnya masuk berbondong-bondong sampai ratusan, tapi nanti di akhir tinggal sekian. Saya pikir itu persoalan dan harus kita jawab. Saya kira mungkin untuk sementara ini cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk PPS. Ini menarik ya, banyak sekali yang diungkapkan juga bahwa penurunan ini juga bukan hal baru, karena saya juga diberi informasi oleh beberapa tim peneliti di lingkungan mahasiswa tingkat 3, salah satu jurusan. Mereka meneliti tingkat penurunan mahasiswa di STSI Bandung, mahasiswa tingkat 3 seangkatan mereka, dan mereka menemukan kecenderungan penurunan itu di bawah 15% per semester. Artinya ada satu jurusan yang tiap semester itu turun 10% gitu ya. Jadi kalau misalkan semester 2 ya udah turun 20% seperti itu. Terus sampai ke sekarang mahasiswa tingkat 3 berarti semester 5 ya, berarti sudah 50%. Artinya separuh dari mahasiswa itu sudah tidak tinggal di kampus ini dan belajar di sini. Bisa dibayangkan jika benar penurunan 10%, maka pada semester ke-8 mahasiswa tingkat 3 yang sudah jadi tingkat terakhir itu tingkat 4 tinggal 20% yang akan ikut wisuda. Bisa dibayangkan seperti itu kurang lebih. Ini satu hal yang menarik juga. Baik, sebelum kita bagikan kepada semua yang hadir pada saat ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa dalam diskusi interaktif ini kita akan berbicara sebagai refleksi kita apa yang sudah dicapai oleh STSI Bandung, seperti juga yang sudah diungkapkan oleh 3 narasumber kita, dan juga ada apa yang belum kita capai, dan hasilnya kita berharap semuanya bisa mengungkapkan langkah konkretnya sebaiknya seperti apa. Begitu ya. Baik, saya tawarkan kepada para hadirin sekalian, ada yang ingin mengungkapkan apa yang sudah kita capai atau apa yang belum kita capai dan bagaimana langkah konkretnya. Silakan ke depan ya. Ya, karena ini kita direkam ya, mohon dukungannya, partisipasinya semuanya. Kalau bisa duduk di depan gitu ya. Nah, oke. Dan juga kalau berbicara, angkat tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan mikrofon, karena kalau berbicara tanpa mikrofon tidak akan terekam dan dianggap tidak ada gitu ya. Sayang sekali. Silakan sebutkan nama dari jurusan dan juga pesan-pesan yang ingin disampaikan. Saya John dari mahasiswa semester 1 teater. Saya ingin menanyakan secara langsung mengenai dana peningkatan mutu akademik, karena setahu saya bahwa dana peningkatan mutu akademik itu tidaklah dibebankan kepada mahasiswa baru, melainkan adalah tanggung jawab lembaga untuk mengembangkan pendidikan. Tetapi jumlah mahasiswa kami itu, jumlah mahasiswa baru itu sekitar 350 orang. Masing-masing satu orang dipungut biaya sekitar 1 juta untuk peningkatan mutu akademik. Nah, ketika saya masuk ke sini, sebetulnya saya waktu mau daftar ke sini saya sempat menanyakan, sebetulnya dana peningkatan mutu akademik itu untuk apa?
apakah memang untuk keperluan saya sebagai mahasiswa, baik berupa buku yang gratis, buku-buku tentang teater atau fasilitas untuk studio atau untuk kami latihan atau untuk ujian atau sebagainya. Tetapi masalah kursi saja, kelas saya kan di lantai 3, itu rebutan kursi itu dengan kelas film ketika ada jadwal pelajaran yang sama. Lalu ketika meminjam buku perpustakaan, kalau telat itu 1 minggu itu harus bayar 1.000 denda. Kalau beberapa minggu kemudian telat lagi akan menambah dendanya. Dan saya pikir ketika saya masuk ke sini, ketika saya belajar, lalu saya tanya kepada kakak-kakak kelas yang lainnya, apa yang berbeda? Apakah ada perubahan? Dan saya pikir ternyata tidak ada perubahan sama sekali, meskipun kami harus membayar biaya lebih, dana peningkatan mutu akademik yang tidak jelas untuk apa. Yang saya tahu ketika saya ke sini itu adalah banyak bangunan, dan saya sempat berprasangka buruk, oh jangan-jangan uang saya itu sebetulnya mungkin dipakai nombok apa yang tidak diberikan kepada kami mahasiswa baru yang secara langsung konkret. Karena tidak ada penjabaran. Ketika saya masuk ke sini mau daftar ulang, saya sempat menanyakan, sebetulnya dana peningkatan untuk akademik itu untuk apa saja, tapi ketika di TU itu pegawai TU itu tidak ada yang menjelaskan. Yang jelas ini itu harus dibayar lunas, tidak boleh nganjuk, tidak boleh dipotong dan sebagainya, harus kontan. Tapi sampai hari ini saya tidak tahu untuk apa. Saya hanya ingin mengetahui sebetulnya uang itu dikemanakan, apakah hilang begitu saja. Karena sebetulnya semacam contoh yang kasus ISQ, saya terang-terangan saja, ISQ itu baik muslim maupun non muslim itu wajib ikutan ISQ. Bayangkan saja orang Kristen atau orang yang non muslim itu 2 hari itu harus dipaksa subhanallah, astagfirullahaladzim, itu yang non muslim. Lalu tidak ada kelanjutannya. Kebetulan ada bapak dari kemahasiswaan, Kak Saiful. Saya tidak tahu karena saya mahasiswa baru. Nah, waktu itu pun menjanjikan nanti ada tindak lanjut daripada ISQ itu. Misalkan ada training per minggu sehingga dibentuklah badan forum silaturahmi antar mahasiswa kampus. Dan tidak jelas. Sampai hari ini tidak ada kelanjutannya. Tidak ada training lanjutan. Tidak ada sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelum-sebelumnya. Sama dengan menghilangnya dana peningkatan mutu akademik itu. Saya seperti itu. Mohon dijelaskan. Oke, terima kasih untuk John. Tepuk tangan untuk John. Baik, tentunya karena ini bukan meja sidang, bukan ruang sidang, karena memang sengaja diformat supaya melingkar seperti ini, karena kita semua yang membicarakan kampus ini, kita semua yang peduli tentang kampus ini. Jadi saya berharap semua yang bisa menjawabnya secara langsung juga berkenan untuk hadir di depan dan langsung menyatakan pendapatnya. Ada yang berikutnya ingin menyampaikan tentang refleksinya di tahun 2012? Silakan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Profesor Undang Citrowati, PK1, PK2, dan PK3, dan semua ketua UKM HMJ STS. Nama saya Anita Bintang. Saya alumni STS Bandung jurusan teater yang 17 November kemarin baru wisuda. Alhamdulillah. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah mungkin kekecewaan saya yang sangat besar, apalagi ketika saya keluar dari STS Bandung, bahwa ada memang dari saya mulai sekolah di kampus ini ada kesimpang siuran antara administrasi dengan dosen. Jadi yang saya boleh ambil contoh adalah seperti ini. Kemarin itu
saja teman-teman semua di sini sekolah kuliah 4 tahun itu untuk mendapatkan ijazah ya lewat wisuda. Tentu saja wisuda itu dilaksanakan atau diinginkan untuk dilaksanakan itu dengan luar biasa oleh para mahasiswanya, oleh para calon wisudawan. Tapi sangat mengecewakan apa yang saya dapatkan ketika pertama itu tidak ada transparansi dari pihak administrasi kepada mahasiswa tentang berapa besar biaya wisuda. Jadi kalau selama saya ada di kampus ini dan saya berkecimpung dengan organisasi gitu ya, setiap kali melakukan kegiatan itu pasti ada LPJ dan lembaga itu pasti ingin data yang terperinci kepada mahasiswa ketika kita melakukan LPJ, bukan begitu? Ya? Jadi tapi sangat disayangkan ketika saya sebagai mahasiswa meminta kepada administrasi lembaga berapakah data terperinci dan data terperinci yang harus saya lakukan terhadap wisuda ini, itu tidak jelas sampai hari ini. Ya, tidak bisa. Dan ketika dikasih tahu pun itu tetap kopiannya cuma 1 katanya. Kopiannya cuma 1, tidak bisa dikopikan lagi. Itu sayang sekali. 1 yang saya dapatkan. Dan yang kedua itu ketika selesai 2 minggu atau seminggu setelah saya wisuda, tiba-tiba itu dipampang sebuah baliho ucapan selamat terhadap mahasiswa bla 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 yang mendapatkan prestasi cum laude. Dan saya dikasih juga surat permohonan maaf dari PK1. Saya terima kasih sekali sama Bu EN atas suratnya, bahwa tidak disebutkannya nama saya di wisuda itu karena yang disebutkan adalah yang mendapatkan IPK tinggi, tapi waktu studinya itu 4 tahun sekian bulan, hampir 6 tahun. Dan lucu sekali, maksudnya semua orang itu yang datang ke dalam acara wisuda itu bukan orang STSI saja, tapi orang luar. Bisa-bisanya yang dipanggil cum laude itu adalah orang yang waktunya sangat panjang. Saya sih tidak masalah ya, tapi yang paling penting adalah keluarga saya, adalah penghargaan kepada keluarga saya. Tidak mungkin saya datang minta kepada keluarga saya untuk melihat ini anaknya bagus prestasinya, coba lihat balihonya papa, kan nggak gitu ya. Tapi ketika wisuda saya dipanggil, teman-teman saya yang dipanggil dan juga orang tua yang menangis itu dipanggil ketika wisuda, gitu ya. Mungkin masih banyak kakak-kakak kelas di sini yang lebih pintar dari saya, cuman mungkin saya hanya lebih baik memanage waktu. Sebenarnya itu permasalahan kenapa saya blow up sekarang walaupun saya sudah menerima permohonan maaf, itu karena saya tidak mau itu terjadi lagi kepada adik kelas saya yang sudah 4 tahun, 3 tahun itu menempuh pendidikan tepat waktu, tepat secara administrasi, tepat segala sesuatunya, tapi di akhir kelulusannya harus menerima kekecewaan. Saya tidak mau seperti itu. Dan setelah itu saya datang lagi, saya SMS kepada Bu EN, Bu ini sebenarnya salah siapa? Kata Bu EN adalah salah BAK. Langsung saya tanya lagi kepada BAK, salah siapa? Salah dosen yang tidak memberikan nilai tepat waktu. Jadi salah siapa? Ya, jadi saya yang harus menanggungnya, teman-teman saya yang harus menanggungnya juga. Kayak gitu. Padahal ini adalah yang ketiga kali kalau untuk jurusan teater itu salah penyebutan nama di wisuda. Yang pertama adalah Nuansa Libanon, yang kedua adalah Krisentia, dan yang ketiga adalah saya. Seperti itu. Bukan untuk di blow up kepada masyarakat, justru saya malu mau dilihatin di baliho ya, tapi untuk kebanggaan orang tua saya. Saya sekolah di sini dengan prestasi. Seperti itu. Terus yang paling lucu lagi ketika saya minta sertifikat itu administrasi berkata, oh iya ya. Mau? Ya tentu saja itu sudah kewajiban buat saya dapat sertifikat, bukan? Tapi ditanggapi dengan seperti itu. Dan terakhir saya dapat ijazah, saya harus melamar kerja, tapi ternyata tanda tangan Bu Profesor Endang Citurwati itu tidak ada, 8 biji. Dan sampai sekarang saya belum ambil. Dan sampai sekarang juga saya belum mau melamar kerja. Gitu. Jadi ada permasalahan apa di administrasi sehingga selalu terdapat kesimpangsiuran. Saya yakin kalau misalnya STSI mau menjadi ISPI, segala sesuatu harus dibenahi, apalagi administrasi.
Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Pak Johana. Pak Johana, menurut Bapak realitas STSI Bandung saat ini yang kelihatan dari Bapak apa? Secara kasat mata, Ya. bangunannya, Bangunannya ya. jurusannya makin banyak, mahasiswa makin banyak, dosen itu makin banyak, bahkan tujuh keluar ya, sama seperti itu aja. Kalau ada harapan-harapan enggak? Ya, sebentar lagi kan mau tutup tahun 2013 ini menurut Bapak harapan Bapak apa untuk STSI Bandung? Ya harapannya kita publikasi keluar, ya publikasi keluar supaya STSI itu lebih berkembang. Masih sekian, juga harapannya itu aja. Ya, coba kalau sudah punya di Bandung, orang Bandungnya asli, kalau Muhammadiyahnya lebih berkenal, supaya ya publikasinya keluar. Kita kan mau ngadain refleksi akhir tahun. Nah, menurut Uda, realitas STSI Bandung dari tahun 2000 sepanjang tahun 2012 ini seperti apa? Kalau STSI Bandung, kalau untuk 2012 itu ya cukup ada semacam pencerahan lagi. Pencerahan itu mungkin karena kepemimpinan yang baru, mungkin masih dalam status transisi mungkin gitu. Jadi perlu ada semacam strategi untuk menyikapi hal-hal yang selama ini kita atau terlalaikan mungkin, atau yang belum terpikirkan. Tapi kalau secara pada prinsipnya tahun 2012 ini sudah ada sedikit matahari yang terbit, ada sedikit cahaya untuk menuju STSI yang lebih maju lagi. Harapan untuk di tahun 2013 apa nih untuk STSI Bandung? 2013 mungkin peningkatan mutu untuk mahasiswanya mungkin, tapi yang paling utama ya sudah pasti peningkatan mutu untuk tenaga pengajarnya dulu. Karena kalau tenaga pengajarnya cerdas dan terampil sesuai dengan skillnya, itu otomatis si mahasiswa pun akan cerdas dan terampil juga. Sudah pasti. Kira-kira langkah konkret yang sebaiknya dilakukan oleh semua jajaran untuk menuju ke langkah yang harapan itu tadi apa kira-kira? Iya, yang pasti aja SSI harus go to EC atau go to ISB gitu. Kalau tidak, kita akan selalu menjadi yang selalu menjadi yang nomor kesekiannya gitu di perguruan tinggi seni di Indonesia ini. Karena semuanya sudah pada menjadi institut semua, sementara kita belum. Ya, yang pasti aja gaul sih sebenarnya. Kalau kita gaul dan bisa berhubungan dengan orang banyak di luar kandang kita, ya itu insya Allah kita akan bisa untuk maju lagi. Oke, makasih udah untuk tanggapannya ya. Selamat siang. Oke, kita pause dulu ya. Tentunya tepuk tangan juga untuk panitia yang sudah berupaya keras untuk mengupayakan video ini. Ya, kita akan minta dulu dari narasumber salah satu saja mungkin ya, habis itu kembali ke para hadirin yang lain supaya juga menyampaikannya. Namun sebelumnya saya mau sampaikan dulu kepada panitia, karena sekarang sudah jam 3 kurang 10 menit. Nah, kalau di dalam aturan main yang sudah dirancangkan jam 3 kita harus selesai. Ini bagaimana nih? Lanjut? Gimana? Diberi toleransi berapa lama nih? Solusinya?
Kita tambah 1 jam, boleh ya? Boleh, baik. Baik, ya ketua pelaksananya bilang boleh. Ada berhenti dulu. Oke. Ya, nanti kita break sebentar, kemudian kita selesaikan dalam solusi-solusi yang terakhir ya untuk kesimpulan-kesimpulannya. Baik, silakan siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu, Bu Enda. Ya, terima kasih. Di sini ada 2 pertanyaan. Nanti kalau kurang lengkap saya minta tolong ada beberapa pembantu ketua dan ketua jurusan. Pertama mengenai dana pengembangan mutu akademik. Ini yang setahu saya, tetapi nanti tolong dijawab oleh yang lain, bahwa semua uang yang masuk ke STS itu harus masuk kas negara. Nah, jadi kalau tadi ada suudon mungkin ya sedikit, barangkali untuk perbaikan membangun itu sudah ada ajangnya ya. Ini ada pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal. Uang dari mana untuk membangun? Tepung-tepung membangun juga disalahkan, ya. Jadi seperti gedung Munding Laya itu tidak dibangun-bangun pada waktu itu karena pun tidak ada dana. Kalau ujuk-ujuk ada dana dari mana gitu, itu pun harus jelas kerjasama dengan siapa. Jadi persoalan uang ini sangat rumit, tapi nanti saya mohon dibantu barangkali Bu En atau siapa yang lebih tahu kemana dana pengembangan mutu akademik ini ya. Kemudian mengenai tadi kesalahan menghitung, memang itu kesalahan menghitung dan kami juga sangat menyesalkan mengapa itu bisa terjadi, dan ini semuanya pun sudah dipanggil agar kejadian ini tidak dilakukan lagi pada ya wisuda selanjutnya. Dan karena itu Bu En tidak segan-segan kan meminta maaf, dan sekali lagi kami pun atas nama lembaga mohon maaf. Itu memang kesalahan ya manusia, semua manusia pun barangkali ada saja ya kesalahan. Termasuk kita tuh masih mending dibandingkan tingkat perguruan tinggi yang lebih besar. Saat terjadi pepet ya, banyak sekali hal-hal yang sebetulnya lebih. Tetapi Bu En secara ya sebagai PK1 sudah meminta maaf. Tergantung sekarang kepada individu mau memaafkan atau tidak, karena itu sudah terjadi. Mengenai tanda tangan skripsi dan ijazah, saya itu sampai membawa skripsi di bagasi saya, dibawa pulang ke rumah. Karena bayangkan, kalau satu orang ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15, katanya mau dibagikan ke RT RW atau apa ya. Bayangkan kali hampir 200 orang, itu skripsi berapa ribu? Ya sekitar 2.000, belum lagi ijazah, belum lagi legalisir. Banyak sekali sampai saya bawa ke rumah, karena memang satu orang legalisir 10 lembar saja kali 200 pun sudah 2.000, termasuk yang lain-lain. Jadi seandainya ada yang belum saya tanda tangani, mungkin belum ada di meja saya. Ada di mana? Tolong pada waktu itu dikemanakan skripsi tersebut. Kalau sudah ada di legalisir, kalau legalisir semuanya yang ada di meja saya sudah saya tanda tangani. 8. Ya. Oh. Iya. Iya, betul. Jadi kemungkinan juga kekurang telitian ya dari pihak akademik. Hal tersebut sudah disampaikan belum? Sudah. Jadi tolong kalau ada hal-hal yang memang tadi pelayanan kurang, tolong sampaikan. Ya, kalau memang masih belum saja ke atasannya. Nah, pokoknya semuanya kita ingin clear untuk melayani mahasiswa ya sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Karena kita para dosen, kemudian para tenaga pendidik di sini memang sewajarnya ingin melayani mahasiswa. Apabila memang kurang, tadi ada dosen yang memang mungkin
Jadi beberapa kali tidak ada pengembangan ya. Kita sudah dengan UN sudah merencanakan berbagai program termasuk perubahan kurikulum dari semua bidang, kemudian juga untuk peningkatan dosen-dosen, mengadakan workshop dan sebagainya, dan pemanggilan para dosen yang diperkirakan tidak mengumpulkan silabus. Karena semua dosen harus mempunyai rencana perkuliahan semuanya ya. Jadi ya terima kasih. Nanti tolong kalau bisa disebutkan siapa nama dosennya. Jadi kalau tidak tahu siapa dosennya dipanggil semuanya, saya sudah Bu gitu ya. Jadi lebih bagus lagi kalau tadi seperti yang dikatakan Pepep, kritik itu jangan selalu disalahartikan. Mengkritik itu menghujat ya, tetapi membangun, kritik membangun. Lebih bagus lagi disampaikan pada yang bersangkutan. Apabila disebarkan, tambahnya banyak. Jadi jatuhnya ke fitnah ya. Jadi saya sangat terima kasih seandainya ada yang memang langsung ya mau bukan melaporkan ya, sharing aja Bu, Bapak anu siapa tahu ya Bu, misalnya kok saya tidak dipinjamin alat, ingin tahu nih bahasa ingin tahu di mana sih kesalahannya, apakah memang betul alat tersebut misalnya tidak boleh dipinjamkan itu untuk keperluan apa, tetapi kalau untuk proses belajar mengajar silahkan. Ini paling tidak tadi kalau sudah disampaikan dan memang sampai sekarang sudah ditandatangani lagi, sudah diperbaiki lagi. Oh ya. Ini saja ini lagi ya, ditanyakan ulang. Kalau sudah ada di meja saya pasti saya tanda tangan gitu, tapi diperiksa lagi. Selanjutnya ini kesimpang siuran memang itu administrasi dosen dan ya tenaga di akademik ya, bagian akademik. Tapi sebetulnya kemarin pun sudah kami selesaikan. Barangkali dari Bu EN atau siapa ingin menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ini merupakan hal yang menarik bagi kami ya. Ada satu dialog yang mungkin ini di luar dugaan sampai beberapa hal-hal yang memang perlu kita perbaiki. Itu sudah diusulkan oleh mahasiswa juga alumni, dan ini juga alumni tidak hanya mengkritisi lembaga tapi mengkritisi kita juga mahasiswa ya. Saya sangat setuju sekali. Jadi tetapi itu tidak usah dibahas, tadi sudah dibahas oleh Prof. Endang. Saya hanya ingin menambahkan saja pertanyaan dari siapa tadi yang mahasiswa semester 1? John. Dari John ya, John kan baru masuk ke STSI, baru semester 1 ya. Jadi mungkin belum tahu banyak bagaimana pendistribusian dana di sebuah lembaga pendidikan. Mengenai dana peningkatan mutu akademik. Yang namanya mutu akademik adalah seluruh sivitas akademika itu boleh untuk ditingkatkan semuanya. Jadi dana mutu akademik itu bukan untuk mahasiswa saja meningkatkan mutu mahasiswa, tetapi juga bisa meningkatkan mutu dosen, karena mutu dosen itu akan berakibat kepada meningkatnya mutu mahasiswa ya. Nah sekarang para mahasiswa harus tahu bahwa yang namanya tadi sudah Prof. Endang katakan bahwa dana itu masuk bukan disimpan di STSI, tidak boleh sekalipun itu disimpan ada uang di STSI, tidak ada. Itu dimasukkan kepada pemerintah, dan kita akan bagaimana mempergunakan dana itu juga ada legalisasinya dari pemerintah, tidak lain, tidak kemana-mana. Silahkan, sekarang masih ada itu dana-dana itu ya. Dan apabila mahasiswa ini masuk dana mahasiswa baru ini masuk tahun ini, itu dipergunakannya untuk tahun yang akan datang,
bukan untuk langsung dipergunakan, tidak, ya. Dan perlu diketahui bahwa dana PNBP kita, PNBP itu adalah dana sumbangan mahasiswa atau yang ditarik dari mahasiswa kita itu sangat sedikit. Dan itu yang mutu akademik itu adalah salah satu sumber dana PNBP kita. Dan PNBP itu adalah dana yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan mahasiswa maupun kegiatan peningkatan dosen. Karena saudara-saudara perlu juga tahu bahwa pemerintah memberikan dana kepada lembaga itu kebanyakan bukan untuk kegiatan, tetapi untuk perbaikan, untuk pembangunan, peningkatan, untuk membeli peralatan-peralatan pendidikan. Sementara kegiatan-kegiatan kita seperti kegiatan ini dari mana? Itu juga salah satunya dari PNBP, ya. Kemudian kegiatan festival-festival misalnya, itu dari mana? Dari dana PNBP. Apalagi praktikum mahasiswa, itu juga dari PNBP. Ya, jadi banyak sekali yang dipergunakan dari PNBP, sementara dana kita sangat sedikit. Jadi memang jangan terlalu banyak suudon dulu, yang mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang itu kita bisa lebih mengetahui apa sih dana PNBP itu sebenarnya kemana aja, gitu ya. Itu seperti tadi. Jadi peningkatan mutu akademik itu adalah semua unsur-unsur, baik itu dosen mahasiswa, itu adalah yang perlu ditingkatkan. Misalnya gini, ada kegiatan peningkatan, kalau dosen itu harus mengikuti pendidikan pekerti. Ya, pekerti itu peningkatan sebagai dia seorang dosen itu harus seperti apa sih menghadapi mahasiswa misalnya. Harus seperti apa sih membuat bahan pelajaran, bahan pengajaran gitu ya. Nah, itu tidak ada pendanaan khusus dari lembaga. Tetapi itu kita ngambilnya atau dari pemerintah, kita ngambilnya dari PNBP. Gitu ya. Jadi untuk John, mudah-mudahan bisa paham bahwa dana PNBP atau dana peningkatan mutu akademik itu banyak sekali dipergunakan untuk peningkatan mutu kita. Kemudian juga saya lanjutkan kepada yang tadi saudara-saudari bilang ya. Bintang. Saya suka ingatnya kok bilang ya, saudari Bintang. Walaupun saya sudah menyatakan dengan surat permohonan maaf kami dari atas nama lembaga, memang pada waktu itu kita juga saling menyalahkan juga susah ya, karena memang itulah kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki. Jadi seperti tadi Prof. Endang sudah katakan bahwa lembaga kita itu memang banyak yang harus dibenahi, dan salah satunya itu adalah bidang administrasi itu ya. Ada beberapa kesalahan yang kemarin itu kami mengumumkan memang pada saat itu bukan yang cum laude, tetapi yang tertinggi karena dianggap tidak ada yang cum laude. Itu yang saya lihat, saya juga mungkin teledor ya. Ketika ada laporan dari BAAK bahwa orang ini nilainya segini, tetapi pencapaiannya sekian tahun, jadi tidak ada yang cum laude. Saya melihatnya tahunnya, oh ini kok 4 tahun sekian, ya udah kalau tidak ada yang cum laude, kita ambil saja mahasiswa yang paling tinggi nilainya. Tapi ternyata laporan berikut itu ternyata setelah ada laporan dari ketua jurusan Karawitan kalau tidak salah, dan itu juga disampaikan oleh salah satu alumni mantan BEM itu siapa kemarin itu? Anzil ya. Anzil, saya juga terperanjat. Loh, ini apa? Begitu betul Bintang, saya juga terperanjat. Dan setelah kami cek semua dan kami panggil seluruh yang terkait dengan itu, ya ada pengakuan bahwa disinilah kelemahannya. Dan mudah-mudahan kesalahan yang telah dilakukan bisa diperbaiki, dan kita sudah berupaya untuk bagaimana caranya untuk memperbaiki itu. Walaupun memang pada saat itu mungkin menjadi satu kebanggaan
bagi setiap mahasiswa yang dirinya menjadi punya prestasi, kemudian diumumkan, bahkan ini ada gubernur. Saya sangat mengerti sekali, saya sangat paham sekali terhadap kekecewaan itu. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ini Bu instruksi. Iya. Yang naik dana mutu akademik, kan motif itu untuk meningkatkan mutu dosen seperti masa sih? Salah satunya maaf ya. Masa meningkatkan mutu dosen mahasiswa yang bayar untuk meningkatkan mutu? Oh bukan, aduh. Kan tadi itu bilang bahwa meningkatkan mutu akademik itu adalah dana yang disetorkan ke negara. Nah, saya ingin yang konkretnya itu apa? Karena meningkatkan mutu akademik itu adalah meningkatkan mahasiswanya. Betul. Tapi tidak ada yang secara konkret yang dirasakan oleh saya sebagai mahasiswa baru. Iya, Anda semester 1 ya. Semester 1 nanti, semester yang akan datang mungkin ada praktikum deh. Ini contoh yang saya rasakan. Kalau semester nanti kan saya belum mengalami, karena saya baru juga baru di semester 1. Tapi misalkan dalam setiap pelajaran, misalkan teater barat atau sejarah kebudayaan, karena tidak ada buku panduan yang khusus, akhirnya kami harus mencari di perpustakaan. Misalkan teater barat, buku referensi yang dipakai hari ini sampai hari ini adalah tahun 70-an yang ditulis oleh Pak Jakob. Nah, tidak ada buku-buku yang lain di perpustakaan. Bagaimana saya bisa mengetahui itu semua? Tapi buku lama semua dan jadul. Terus banyak lagi. Belum dosen juga kadang-kadang tidak masuk. Kadang-kadang sudah ikutan seperti itu meningkatkan mutu akademik dan sebagainya. Sehingga tidak ada konkret yang bagi saya, bagaimana yang saya rasakan ketika saya harus membayar dengan peningkatan mutu akademik. Karena setahu saya itu untuk meningkatkan mutu itu bukanlah tanggung jawab mahasiswa baru. Masa mahasiswa baru kan ketika masuk dia harus membayar uang, memikirkan untuk meningkatkan mutu akademik kampus STSI. Itu begitu gilanya. Oke, saya mengerti. Anda mendapatkan ilmu di STSI. Ya, walaupun banyak kekurangan ya, Anda harus sadari bahwa lah, calmly please. Oke? Jadi begini. Yang namanya pendidikan, kita tidak bisa, inginnya kita juga bebas kok. Ingatnya kami itu ingin mahasiswa itu tidak bayar. Kalau pemerintah menanggung semua itu. Ya, tetapi kita itu kan masyarakat, dengan adanya pendidikan juga perlu ada sumbangan untuk kegiatan-kegiatan itu. Perlu peningkatan diri sendiri itu tidak bisa dengan full tidak membayar. Ya wajar-wajar saja lah. Coba bayangkan, bandingkan dengan di universitas-universitas yang lain, di sekolah tinggi yang lain, berapa mereka ditarik. Di STSI Bandung itu paling murah deh. Kemarin itu kita ditarik paling semua dengan kegiatan itu paling besar sekitar 4 juta atau 5 juta ya. Paling besar mungkin ya kalau seluruhnya gitu ya. Dari kegiatan BSM, dari kegiatan segala macam itu kita paling keluar 5 juta. Berapa sekolah SD sekarang? Sekolah yang ingin bermutu berapa? 5 juta, 10 juta. Kita itu sangat wajar. Maaf Bu, iya. Saya kan bukan membandingkan antara kampus STSI dengan yang lainnya, tapi yang saya katakan adalah kemana dana mutu akademik itu? Oke ya, ini mungkin ada miskomunikasi, tapi bagaimanapun ada yang harus menengahi juga. Ya, assalamualaikum. Adikku yang saya cintai, ini ya, saya sebelum menjabat sebagai PK3 pernah mendengar dulu di jurusan Karawitan ya Pak Uco ya, dana mutu akademik itu dipakai untuk studi banding ya, ke mana, ke para seniman atau kemana, ke Solo, kemana ya, ke Solo. Tetapi mekanismenya begini deh, jadi waktu itu ketika ada angkatan baru bayar, nah nanti dana yang Anda bayar itu bukan secara langsung dirasakan oleh mahasiswa baru, tetapi itu dipakai mendanai untuk mahasiswa di satu tingkat di atasnya. Nah nanti adik itu dibayarin sama yang nanti mahasiswa baru 2013 mungkin seperti itu. Nah itu yang saya tahu dari pengalaman jurusan Karawitan.
Tetapi untuk jurusan teater, tari, dan seni rupa saya tidak tahu karena memang tidak pernah menyaksikan. Nah, tetapi ini mungkin satu informasi yang bagus. Saya pernah membaca satu peraturan dikti bahwa untuk ke depan mungkin 2013 itu dana sumbangan yang dibebankan kepada mahasiswa itu dihapus karena akan diganti oleh BOPT. Kalau BOPT itu setara dengan BOS kalau di SMA ya, bantuan operasional pendidikan. Nah, mudah-mudahan itu pemerintah kebijakannya konsisten sehingga mungkin kami STSI Bandung tidak usah lagi untuk memungut dana yang disebut sekarang peningkatan mutu akademik. Nah, bahkan katanya nanti ke depan kedokteran itu murah. Sekarang kalau saya pernah, keponakan saya mau masuk ke kedokteran pakai jalur yang khusus itu apa namanya Bu? Ada istilahnya ya. Unpad itu ya. Nah, itu 177 juta harus bayar. Itu kedokteran, tetapi tergantung kepada jurusan yang diambil. Ada yang 50, ada yang 70, ada yang 30. Nah, mudah-mudahan saja saya informasikan kebijakan pemerintah itu konsisten ya, menghapuskan semua pungutan yang dibebankan kepada mahasiswa dan nanti gantinya adalah turun dana BOPT. Mudah-mudahan saya seperti itu ya. Bapak, mohon maaf saya menyela, ini sepertinya kita harus menahan diri terlebih dahulu ya. Buat rekan-rekan sekalian, kita masih banyak utang solusi ini ya, karena pada talkshow ini kita berharap ada solusi konkret yang nanti kita tuangkan. Nah, ini berarti permasalahan PMA, peningkatan mutu akademik pun masih menyisakan banyak problema gitu ya. Kalau ya mau diteruskan bagaimana, tidak diteruskan bagaimana, mau mengikuti yang mana. Untuk itulah dari awal kita berharap kita punya pegangan gitu ya. Dari Sisdiknas ini ada banyak turunannya yang tidak mungkin disampaikan di sini karena panitia terus terang masih kelimpungan sampai hari ini. Ya nggak tahu ini penyelesaiannya bagaimana, apakah sudah selesai atau bagaimana. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Untuk itu ya mungkin nanti saja boleh ya. Kita akan break 20 menit. Nah, pada pukul 3:30 persis kita akan lanjutkan diskusi interaktif ini. Di sebelah kiri saya di paling ujung sana ada cemilan, makanan juga minuman hangat buat rekan-rekan yang ingin sekedar untuk melepas dahaga dipersilakan di sana, dan yang ingin beribadah dipersilakan. Kita akan bertemu 20 menit lagi.